Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kembali kita mendengarkan saat teduh kita. Sebelum kita saat teduh mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini Tuhan kami hendak ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu Tuhan, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu berbahagialah orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang tertulis pada nats Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 1-9. Saya akan membacakannya, akan tetapi mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Di bawah perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian nats firman Tuhan. Kitab Mazmur sering juga disebut sebagai kitab puji-pujian. Dan kitab Mazmur ini juga merupakan sebuah ungkapan, sebuah pengalaman, dan sebuah pemahaman iman umat Allah. Siapa iman umat Allah ini? Yaitu ialah orang Israel yang mendalam serta menunjukkan hubungan antara umatnya dengan Allah. Di dalam penelaahan Alkitab ini, pemazmur memberikan pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Bagi pemazmur, kebahagiaan yang abadi atau utuh bukanlah dari dunia, akan tetapi kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaan yang utuh adalah orang yang berpegang teguh pada Tuhan serta mencari Dia dengan segenap hatinya. Dengan demikian, kebahagiaan itu juga haruslah menunjukkan kehidupan yang benar, yaitu sesuai dengan Taurat Tuhan. Hidup yang benar ini adalah hidup yang benar-benar mampu mengucap syukur atas pemberian Tuhan dan mencerminkan sesuatu yang tidak bercela dan tidak melakukan kejahatan. Kebahagiaan orang yang hidup dalam Taurat Tuhan harus bersandar pada Taurat Tuhan, mencari Dia dengan segenap hatinya, berpegang teguh pada ketetapannya, serta mengucap syukur kepadanya. Dengan demikian, kehidupan setiap orang yang bersekutu dengan Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam nas ini, yang mana sebagai bagian dari pujian, sebagian dari nyanyian, dan sebagian dari ungkapan syukurnya mereka. Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan dan mencari kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu
seperti berupa jabatan. Kebahagiaan itu berupa kesuksesan. Tetapi perlu kita pahami bahwa kebahagiaan yang demikian adalah kebahagiaan yang bersifat dunia saja. Kebahagiaan yang bersifat duniawi saja. Kebahagiaan yang benar-benar adalah kebahagiaan yang hidup di dalam firman Tuhan. Kebahagiaan yang hidup bersyukur atas pemberkatan Tuhan, bersyukur atas pemberiannya. Firman Tuhan menjadi andalan setiap orang di dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Nas kali ini mengajak setiap orang untuk memikirkan kembali apakah selama ini di dalam kehidupan kita telah menjalani, kita sudah didasarkan pada firman Tuhan itu? Jika memang ya, maka kehidupan kita harus menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan firman-Nya. Jika dalam kehidupan ini banyak rintangan yang kita dapatkan, banyak pergumulan yang kita dapatkan, bahkan godaan yang banyak yang seakan-akan menjerumuskan iman kepercayaan kita. Akan tetapi, saya ingin mengajak teman-teman, tetaplah percaya kepada kehadiran Tuhan. Dengan keyakinan kepadanya, maka kemudian hidup yang sesungguhnya akan menaungi kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi salah satu fondasi. Firman Tuhan ini menjadi salah satu dasar yang menjadi akan kuat, dasar kuat untuk kita, untuk mengarahkan setiap orang ke jalan yang benar. Masa muda adalah masa emas di mana masa depan dirancang di dalamnya. Tetapi masa muda ini merupakan suatu yang paling rentan dipengaruhi oleh perkembangan zaman saat ini. Era ini menghadirkan berbagai tantangan terhadap iman kepercayaan terhadap Tuhan. Dengan demikian, masa muda adalah masa yang harus dibentengi dengan firman Tuhan. Sebab itu, kehidupan yang dekat dengan firman Tuhan akan menghadirkan sesuatu yang benar dan hidup dalam kesucian. Dengan demikian, dibutuhkan keyakinan yang kokoh, dibutuhkan yang berpengharapan teguh, bersyukur, dan berpatokan pada firman-Nya. Dengan hal itulah, maka pemuda Kristen di masa sekarang akan menjadi pemuda yang teladan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 173 sampai ayat 175 yang berkata, "Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku." Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk mengajarkan kami. Berbahagialah kami orang yang hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kiranya Tuhan, firman ini bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demikian saat teduh kita di pagi hari ini. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.